Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Setelah salam terakhir, Aditya berbalik dan menatap Aul. Ia menyentuh lembut tangan istrinya yang masih terlipat di pangkuannya. Aul, panggilnya pelan. Iya mas, jawab Aul, suaranya hampir berbisik. Aditya menatap matanya dalam-dalam, membuat Aul merasa sedikit gugup. Ia menunduk menghindari tatapan suaminya, tapi Aditya justru menggenggam tangannya lebih erat. Aku mungkin belum yakin kalau perasaan ini adalah cinta, kata Aditya perlahan, suaranya terdengar tulus dan jujur. Tapi aku gak bisa menampik kalau kamu sudah mengambil sebagian besar dunia aku. Aul mendongak menatap Aditya dengan mata yang sedikit melebar. Mas, Aditya tersenyum kecil. Matanya memancarkan kehangatan yang membuat hati Aul berdebar. Setiap kali aku di kantor atau dimanapun jauh dari kamu, aku selalu kepikiran. Kadang aku sendiri heran, kenapa kamu bisa muncul di pikiran aku terus-menerus. Rona merah mulai terlihat di pipi Aul. Ia mencoba menyembunyikan senyumannya, tapi tidak berhasil. Kata-kata Aditya membuat hatinya melompat-lompat seperti anak kecil yang baru saja diberi hadiah. Mas serius? Tanyanya dengan suara pelan nyaris tak terdengar. Aditya mengangguk. Serius? Aul, kamu berbeda. Kamu bikin aku merasa tenang, nyaman, dan entah kenapa aku selalu ingin melindungi kamu. Aul menunduk lagi, kali ini tidak berani menatap Aditya. Rasa bahagia yang membuncah di hatinya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa menggumamkan kalimat syukur dalam hati, berterima kasih kepada Allah atas momen ini. Aditya memperhatikan wajah Aul yang merona. Ia tahu istrinya sedang berusaha menyembunyikan perasaannya, tapi rona merah di pipinya dan senyuman kecil yang terus muncul di bibir Aul sudah cukup menjadi jawabannya. Setelah bapakmu pergi, aku tahu kamu merasa kehilangan, lanjut Aditya, suaranya sedikit melembut. Tapi aku ingin kamu tahu, Aul, aku ada di sini. Aku akan selalu ada untuk kamu. Aul mengangkat wajahnya menatap Aditya dengan mata yang berkaca-kaca. Mas, terima kasih. Aul merasa sangat bersyukur punya Mas di sisi Aul. Aditya tersenyum lalu mengusap lembut punggung tangan Aul. Aku juga bersyukur punya kamu, Aul. Kamu itu lebih dari yang aku pernah bayangkan tentang seorang istri. Mereka duduk dalam diam sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Suasana terasa begitu hangat, seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Aditya berdiri dan mengulurkan tangannya. Ayo, kita istirahat. Hari ini sudah cukup panjang. Aul menerima uluran tangan itu setelah memakai cadarnya. Merasa tangan Aditya begitu kokoh dan hangat. Mereka berjalan menuju kamar dengan langkah yang pelan, seolah tidak ingin mengakhiri momen ini terlalu cepat. Saat mereka tiba di kamar, Aul melepas hijab cadarnya, menyisakan rambut panjang yang tergerai rapi. Aditya memperhatikan istrinya dengan pandangan lembut,
menyadari betapa cantiknya Aul meskipun tanpa riasan atau pakaian mewah. "Kamu gak pernah berhenti bikin aku kagum," ucapnya tiba-tiba. Aul menoleh bingung dengan ucapan itu. "Kagum kenapa, Mas?" Aditya mengangkat bahu tersenyum kecil. Entahlah. Mungkin karena kamu selalu terlihat cantik, meskipun kamu sendiri gak pernah menyadarinya." Aul merasa pipinya kembali memanas. Ia hanya bisa tersenyum kecil sambil menunduk tidak tahu harus berkata apa. Aditya mendekat menggenggam kedua tangan Aul. "Aul, aku tahu aku belum sempurna sebagai suami. Aku tahu aku masih banyak kekurangan. Tapi aku ingin kita terus bersama. Aku ingin kita saling melengkapi." Aul menatap Aditya, matanya mulai berkaca-kaca lagi. "Mas, Aul juga gak sempurna. Tapi Aul akan berusaha jadi istri yang terbaik untuk Mas." Aditya mengangguk, lalu mengecup lembut kening Aul. "Terima kasih, Aul. Terima kasih sudah jadi bagian dari hidup aku." Aul tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Aditya dengan erat, merasa begitu dicintai dan dihargai. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia merasa benar-benar dekat dengan suaminya, baik secara fisik maupun emosional. Di tempat lain, tepatnya di kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya, Caca duduk di depan meja kerja dengan wajah penuh kekesalan. Laptop milik suaminya yang sudah berulang kali ia coba gunakan untuk mengakses data perusahaan Aditya tetap tidak memberikan hasil apa-apa. Berkali-kali ia mengetik kombinasi username dan password yang ia dapatkan dari dokumen lama. Namun layar laptopnya hanya menampilkan pesan kesalahan yang sama. Access denied. Caca menghempaskan tubuhnya ke kursi. Menghela nafas panjang, tangannya menggenggam erat ujung meja. Dan wajahnya menunjukkan ekspresi frustasi yang tak bisa disembunyikan. Kenapa semuanya jadi rumit ini? Gumamnya menatap layar laptop yang kini hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia tahu waktu tidak berpihak kepadanya. Aditya pasti sudah mengambil langkah-langkah untuk melindungi perusahaannya. Namun Caca tidak ingin menyerah begitu saja. Ia yakin jika berhasil mendapatkan data penting itu, ia bisa menjatuhkan Aditya sekaligus merebut kembali apa yang ia anggap itu miliknya. Tanpa membuang waktu, Caca meraih ponselnya dan mulai mencari informasi tentang seseorang yang bisa membantunya. Ia mengetik kata kunci di mesin pencari, menelusuri forum-forum dengan grup diskusi hingga akhirnya menemukan nama seseorang yang disebut sebagai ahli IT freelance dengan reputasi cukup baik. Setelah memastikan kontaknya, ia segera mengirim pesan singkat. "Saya butuh bantuan Anda untuk mengakses data penting. Bisa kita bertemu malam ini?" "Bisa. Saya hanya menerima pembayaran tunai. Lokasi pertemuan di Cafe Bintang, pukul 8 malam." "Baik, sampai nanti." Setelah menerima konfirmasi, Caca bergegas mempersiapkan diri. Ia mengambil sejumlah uang dari sisa hasil penjualan perhiasannya, memastikan semuanya cukup untuk membayar jasa ahli IT tersebut. Dalam hati ia bertekad bahwa malam ini akan menjadi langkah awal untuk membalas dendamnya. Singkatnya, di Cafe Bintang, suasana terasa hangat dengan aroma kopi yang menggoda. Caca duduk di sudut ruangan, matanya terus mengawasi pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan kemeja santai dan tas punggung memasuki kafe. Ia melirik sekeliling sebelum akhirnya berjalan mendekati meja Caca. "Anda Caca?" tanya pria itu dengan suara rendah. Caca mengangguk. "Duduklah, kita langsung bicara." Pria itu menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia membuka laptopnya dengan cekatan, lalu menatap Caca dengan pandangan serius. "Apa yang Anda butuhkan?" "Saya ingin Anda membantu saya mengakses data perusahaan ini." Caca menyerahkan secari kertas berisi nama domain dan beberapa informasi login yang pernah ia coba. "Data ini penting.
dan saya butuh segera. Pria itu membaca kertas tersebut dengan seksama, lalu mengangguk. Baik, saya bisa mencoba. Tapi Anda harus tahu, tingkat keberhasilan tergantung pada seberapa kuat sistem keamanan mereka. Kalau mereka sudah memperbarui protokol atau mengganti akses, ini akan sulit. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin Anda mencoba, jawab Caca dengan nada dingin. Pria itu mengangguk lagi. Baik, tapi saya butuh pembayaran di muka. 15 juta untuk upaya pertama, terlepas dari berhasil atau tidak. Caca membuka tasnya dan mengeluarkan uang tunai yang telah ia siapkan. Ini 15 juta. Tapi pastikan Anda bekerja dengan serius. Pria itu menerima uang tersebut, memasukkannya ke dalam tasnya tanpa berkata apa-apa. Ia mulai mengetik di laptopnya, mengakses berbagai program dan alat yang ia miliki untuk mencoba masuk ke sistem perusahaan Aditya. Caca memperhatikan setiap gerakannya dengan cemas, berharap ada keajaiban yang terjadi malam itu. Selama hampir 1 jam pria itu terus bekerja. Tangan dan matanya bergerak cepat, memeriksa berbagai celah dan mencoba beberapa kombinasi untuk masuk. Namun setelah beberapa waktu, ia berhenti dan menghela nafas panjang. Maaf Bu, sistem mereka terlalu kuat. Saya tidak bisa masuk, kata akhirnya. Caca menatapnya dengan ekspresi marah. Apa maksud Anda tidak bisa? Bukankah Anda ini ahli? Saya sudah membayar Anda. Pria itu mengangkat kedua tangannya mencoba menenangkan Caca. Tenang Bu, ini bukan soal keahlian saya. Sistem perusahaan ini jelas sudah memperbarui semua akses mereka. Saya bahkan mendeteksi bahwa ada firewall tambahan yang kemungkinan besar dipasang setelah mereka mengetahui ada upaya untuk masuk secara ilegal. Dengan kata lain, mereka sudah mempersiapkan diri untuk hal seperti ini. Caca menggerakkan giginya menahan emosi yang hampir meledak. Jadi Anda mau bilang saya membuang-buang uang untuk Anda gitu? Saya hanya melakukan pekerjaan saya Bu, jawab pria itu dengan tenang. Dan saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya. Tidak ada jaminan berhasil. Kalau Anda ingin mencoba lagi, saya butuh waktu lebih lama dan alat tambahan. Tapi biayanya tentu akan lebih mahal. Caca menggeleng dengan keras. Tidak, saya sudah cukup kehilangan uang. Kalau Anda tidak bisa membantu saya, jangan harap saya akan membayar lebih. Pria itu mengangkat bahunya. Baik, kalau begitu saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sarankan Anda berhenti mencoba. Karena semakin banyak upaya seperti ini, semakin besar kemungkinan perusahaan itu akan melacak Anda. Mendengar peringatan itu, wajah Caca berubah. Ia menyadari bahwa resiko ini lebih besar dari yang ia perkirakan. Namun rasa marah dan dendamnya terhadap Aditya terlalu kuat untuk diabaikan. Keluar dari sini, ucapnya tajam mengusir pria itu. Pria itu berdiri mengemasi barang-barangnya, lalu meninggalkan kafe tanpa berkata apa-apa lagi. Caca duduk di tempatnya menatap kosong ke meja di depannya. Aditya, gumamnya dengan suara penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa menang? Aku akan menemukan cara lain untuk menghancurkanmu. Aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Caca duduk di ruang tamu kontrakannya yang meskipun tidak besar, tetap nyaman dan tertata dengan rapi. Sofa abu-abu dengan bantal berwarna senada melengkapi ruangan. Sementara meja kayu kecil di tengahnya dihiasi lilin aromaterapi yang menyala lembut. Caca tidak akan pernah membiarkan dirinya hidup di tempat yang tidak layak, meskipun kehidupannya sekarang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Sore itu pikirannya penuh dengan rencana. Setelah gagal mengakses data perusahaan Aditya melalui ahli IT sebelumnya, ia merasa harus mencoba cara yang lebih cerdik. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang seseorang yang ahli dalam manipulasi foto dan video. Ia sudah memiliki rencana terakhir untuk menghancurkan hubungan Aul dan Aditya. Sesuatu yang akan terlihat begitu nyata hingga tidak akan ada yang bisa membantahnya.
Setelah beberapa menit menggulir layar, ia menemukan kontak seorang ahli IT terkenal yang sering menangani pekerjaan semacam ini. Ia langsung menghubungi nomor tersebut. "Bisa saya bantu?" Suara pria di ujung telepon terdengar tegas dan profesional. "Saya butuh seorang yang ahli dalam mengedit foto dan video. Pekerjaan ini cukup penting, dan saya butuh hasil yang sempurna," kata Caca dengan nada percaya diri. "Berapa banyak file yang perlu diedit? Dan seberapa kompleks pekerjaannya?" tanya pria itu. "Ada 2 video dan 30 foto. Saya ingin semuanya terlihat sangat realistis, seolah-olah tidak ada yang tahu itu editan," jawab Caca. "Baik, untuk pekerjaan sebesar itu biaya 10 juta untuk foto dan 10 juta lagi untuk video," jawab pria itu tanpa ragu. "Uang bukan masalah. Saya ingin kita bertemu secepatnya untuk membahas detailnya," kata Caca dengan tegas. "Baiklah, kita bisa bertemu malam ini di sebuah kafe di pusat kota. Saya akan mengirimkan alamatnya," jawab pria itu. Setelah percakapan itu berakhir, Caca menghembuskan nafas panjang. Ia yakin ini adalah langkah terakhir yang akan membawa kehancuran bagi Aul. Malam harinya Caca berdandan rapi. Ia mengenakan blus putih dengan rok pensil hitam. Tas tangan mahal yang ia beli beberapa bulan lalu melengkapi penampilannya. Ia tahu betul bahwa penampilan adalah segalanya, bahkan dalam situasi seperti ini. Setibanya di kafe modern yang telah disepakati, Caca memesan kopi latte dan duduk di salah satu sudut ruangan yang sepi. Tak lama kemudian seorang pria dengan penampilan sederhana namun profesional menghampirinya. "Anda Caca?" tanya pria itu. "Benar? Anda yang saya hubungi tadi siang?" jawab Caca sambil memandangnya dengan tatapan penuh percaya diri. "Betul. Apa yang bisa saya bantu?" Pria itu duduk dan membuka laptopnya, siap untuk membahas detail pekerjaan. Caca mengeluarkan flash disk dari tasnya dan menyerahkannya kepada pria tersebut. "Di sini ada beberapa foto dan video yang saya kumpulkan. Saya ingin Anda membantu terlihat seperti Aul, wanita dalam file ini, dan sedang berselingkuh dengan pria bernama Roni." Pria itu memasukkan flash disk ke laptopnya dan mulai memeriksa isinya. "Materinya cukup jelas. Saya bisa membuat hasil yang sangat realistis. Tapi seperti yang saya katakan, biayanya tidak murah." Caca mengeluarkan amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya kepada pria itu. "Ini uangnya. Saya tidak mau ada kesalahan. Pastikan semuanya sempurna." Pria itu mengangguk. "Saya akan mulai bekerja malam ini. Pekerjaan seperti ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk hasil yang benar-benar sempurna." "Baik, saya akan menunggu. Jangan kecewakan saya," kata Caca dengan nada tajam. Setelah pertemuan itu selesai, Caca kembali ke kontrakannya dengan perasaan puas. Ia meletakkan tasnya di meja, mengganti pakaiannya dengan piyama satin, lalu duduk di sofa sambil memikirkan langkah berikutnya. Setelah semua ini selesai, Aul tidak akan punya tempat lagi di hati Aditya. Gumamnya pelan sambil menatap langit-langit ruangan. Caca mengambil ponselnya dan mulai memikirkan cara menyebarkan video dan foto editan tersebut ketika sudah selesai. Ia ingin semuanya terlihat alami, seolah-olah Aditya sendiri yang menemukannya tanpa ada campur tangan dari dirinya. Ia tahu untuk menjalankan rencana ini ia harus bersikap sangat hati-hati. Meskipun lelah, Caca tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Ia yakin tidak lama lagi Aul akan jatuh dari posisinya sekarang, dan ia akan mendapatkan kembali perhatian Aditya. 1 minggu berikutnya, video dan foto yang dipesan oleh Caca akhirnya selesai dibuat oleh ahli IT tersebut. Saat menerima pesan yang mengabarkan bahwa hasilnya sudah siap, Caca langsung menuju tempat pertemuan mereka dengan penuh antusias. Begitu sampai di lokasi, ia melihat ahli IT itu sedang menunggunya di sudut kafe yang cukup sepi. "Ini hasilnya," ujar pria itu sambil menyerahkan sebuah flash disk pada Caca. "Kamu bisa lihat dulu di laptop ini,"
kalau mau memastikan semuanya sesuai harapan. Caca segera duduk dan menatap layar laptop yang sudah disiapkan. Pria itu membuka folder yang berisi video dan foto yang lebih telah diedit. Detik pertama melihatnya, Caca tertegun. Video pertama menunjukkan Aul dan Roni tengah berbincang mesra di sebuah tempat yang terlihat seperti restoran. Wajah mereka terlihat jelas dan ekspresi yang terpancar membuat siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa keduanya memiliki hubungan spesial. Luar biasa, gumam Caca dengan nada kagum. Pria itu tersenyum tipis merasa puas dengan reaksinya. Aku bilang kan, hasilnya akan terlihat sangat nyata. Tidak akan ada yang menyangka ini editan. Caca mengangguk lalu melanjutkan menonton video kedua. Kali ini, adegan menunjukkan Aul dan Roni sedang berjalan bersama di sebuah taman. Tampak saling bercanda dan tertawa. Setiap gerakan terlihat begitu mulus tanpa cacat sedikit pun. Caca semakin yakin bahwa ini adalah senjata yang sempurna untuk menghancurkan hubungan Aul dan Aditya. Setelah selesai dengan video, ia beralih ke foto-foto. Ada 30 foto yang semuanya menunjukkan kedekatan Aul dan Roni dalam berbagai situasi. Beberapa di antaranya bahkan terlihat lebih meyakinkan daripada video. Caca tidak bisa menahan senyum puasnya. Ini lebih dari yang aku harapkan. Kamu benar-benar hebat, ujar Caca akhirnya. Pria itu hanya mengangkat bahu dengan santai. Aku sudah bilang, aku profesional dalam bidang ini. Jadi, apa kamu puas dengan hasilnya? Puas sekali. Dengan ini, aku yakin Mas Aditya akan percaya bahwa Aul adalah seorang pengkhianat. Tidak ada yang bisa menyangkal bukti sekuat ini, jawab Caca dengan nada penuh keyakinan. Pria itu tersenyum. Caca mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah uang kepada pria itu. Ini 5 juta tambahan untuk pekerjaanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Pria itu menerima uang tersebut dengan senyum lebar. Terima kasih. Kalau kamu butuh bantuan lain di lain waktu, jangan ragu untuk menghubungi gue lagi. Caca mengangguk sambil memasukkan flash disk ke dalam tasnya. Ia merasa puas dan yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar. Setelah selesai, ia meninggalkan kafe dan kembali ke kontrakannya dengan hati yang penuh kemenangan. Esok harinya, Caca memutuskan untuk menemui Roni di kantor polisi. Meskipun suasana di sana tidak nyaman, Caca melangkah dengan penuh percaya diri. Setelah meminta izin pada petugas, ia dibawa ke ruangan kecil tempat Roni menunggunya. Tak lagi di depan sel tahanan, melainkan kali ini di ruangan khusus. Caca melangkah memasuki ruangan kunjungan tahanan dengan penuh percaya diri. Meskipun pikirannya penuh dengan rencana jahat. Sebelum masuk, ia menyerahkan tas dan barang bawaannya kepada petugas sesuai prosedur. Tidak ada barang apapun yang boleh ia bawa ke dalam, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Di dalam ruangan, ia duduk di kursi yang telah disediakan, tepat di depan kaca pembatas yang memisahkan pengunjung dan tahanan. Roni muncul beberapa saat kemudian. Dengan wajah penuh tanda tanya, ia mendekat dan mengambil gagang telepon yang tersedia untuk berkomunikasi. Caca menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, memastikan suaranya tidak terdengar oleh siapapun selain Roni. Caca sudah siapkan semuanya, Mas, ucapnya dengan nada nyaris berbisik tapi penuh keyakinan. Apa yang sudah kamu siapkan? Tanya Roni dengan suara rendah, alisnya terangkat penasaran. Foto dan video, jawab Caca senyum licik terlukis di wajahnya. Ahli IT yang Caca sewa sudah menyelesaikannya. Hasilnya sangat realistis. Bahkan Caca sendiri hampir percaya kalau itu nyata. Roni mengangguk pelan, menatap tajam ke arah Caca. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Caca menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, masih dengan suara pelan. Kita sebarkan foto dan video itu secara bertahap. Tapi yang terpenting, Caca akan memastikan Mas Aditya melihatnya lebih dulu. Kalau dia tahu istrinya itu dekat denganmu,
apalagi ada bukti berupa foto dan video, dia pasti langsung kehilangan kepercayaannya pada Aul. Roni menyeringai senyuman yang dipenuhi kepuasan. Bagus. Kalau itu berhasil, hubungan mereka akan hancur. Aditya pasti akan menceraikan Aul, dan kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menggantikannya. Kuras hartanya hingga dia jatuh miskin. Itulah rencananya. Tapi Mas juga harus siap kalau dia datang menanyakan soal ini. Caca yakin Mas Aditya tidak akan tinggal diam setelah melihat bukti itu. Mas harus bisa meyakinkannya kalau semua yang ada di video dan foto itu memang benar-benar terjadi. Roni tertawa kecil, suara yang terdengar sinis. Tenang aja, aku bisa meyakinkan dia. Lagi pula bukankah aku pernah dekat dengan Aul? Dia pasti berpikir kalau aku memang punya hubungan khusus dengannya. Caca mengangguk puas. Bagus. Caca tahu Caca bisa mengandalkanmu, Mas. Ini adalah rencana terakhir kita, Mas. Kalau ini berhasil, semuanya akan menjadi milik kita. Mas Aditya akan kehilangan Aul, dan Caca akan mendapatkan posisi yang seharusnya menjadi milik Caca sejak awal. Roni menatap Caca dengan senyuman penuh arti. Aku suka semangatmu. Jangan khawatir. Aku akan melakukan bagianku. Asal kamu jangan terbawa perasaan. Ingat, kamu hanya pura-pura mencintainya. Lalu setelah seluruh hartanya habis, kamu harus kembali kepadaku dan mengeluarkanku dari balik jeruji besi ini. Caca tersenyum tipis, matanya bersinar penuh ambisi. Caca ingat semuanya, Mas. Caca akan pastikan tidak ada yang bisa menghentikan kita kali ini. Setelah pembicaraan selesai, Caca berdiri. Ia melangkah keluar dari ruang kunjungan dengan kepala tegak. Senyuman puas masih terlukis di wajahnya. Harusnya kamu gak perlu nyiapin sarapan. Biar saja Bibi yang nyiapin. Suara lembut Aditya memecah keheningan pagi itu. Pria dengan setelan jas kerja mahalnya dan dasi biru itu berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan Aul yang sibuk memasak. Wanita bercadar itu menoleh dan meskipun wajahnya tertutup, binar matanya menunjukkan senyuman yang tulus. Aul bosan, Mas. Hanya tidur-tiduran aja, jawabnya ringan sambil membalikkan omelet di wajahnya. Aditya melangkah masuk mendekatinya. Tapi kamu kan baru sembuh, ujarnya penuh perhatian. Dengan lembut dia melingkarkan lengannya di pinggang Aul dari belakang, membuat sang istri sedikit terkejut. Aul merasakan kehangatan tubuh suaminya, namun berusaha menahan diri untuk tidak terlarut dalam suasana. Udah Imas, malu banyak pelayan kerja, bisik Aul lirih, mencoba menjauhkan wajahnya. Namun Aditya tidak peduli. Dia justru semakin erat memeluk sang istri, mengecup pipinya meski terhalang cadar. Beberapa pelayan yang sebelumnya sibuk membersihkan dapur segera memalingkan wajah, memilih meninggalkan mereka untuk memberi privasi. Mereka sudah terbiasa dengan sikap Aditya yang tidak ragu menunjukkan kasih sayangnya kepada Aul, meskipun itu di depan orang lain. Sepertinya aku harus segera membuatmu hamil, Aul, bisik Aditya dengan nada menggoda, menyebabkan wajah Aul memerah seketika. Untungnya cadar menyembunyikan pipinya yang bersemu, namun getaran suaranya tak mampu disembunyikan. Biar kamu gak bandel dan tetap istirahat. Walaupun nanti Aul hamil, Aul juga akan tetap melakukan ini, Mas Adit. Belas Aul manja, suaranya terdengar lembut namun tegas. Ini kan bagian dari tugas seorang istri. Apakah Mas Adit sudah tidak suka masakan Aul? Tanyanya memancing pendapat suaminya. Bukan gak suka, jawab Aditya sambil tersenyum, menatap matanya dari jarak dekat. Aku hanya gak ingin kamu terlalu kelelahan. Jangan sampai sakit. Setelah berkata demikian, dia kembali mengecup pipi Aul sebelum akhirnya melepaskan pelukan dan duduk di meja makan. Salah satu pelayan mendekat, membawa beberapa koran yang selalu menjadi bacaan rutin Aditya di pagi hari. Ini tuan, korannya.
Ucapnya sopan sambil menyerahkan beberapa X lembar. Terima kasih mbak, balas Aditya singkat mengambil koran tersebut, lalu membukanya. Sementara itu Aul sibuk menyajikan sarapan. Meja makan sudah rapi dengan omelet hangat, roti bakar yang berisi daging sapi, telur ceplok, dan daun selada yang segar menjadi favorit Aditya. Tak lepas cangkir kopi buatan Aul yang belakangan menjadi candu bagi sang suami. Mas, ayo sarapan dulu, panggil Aul dengan suara lembut setelah memastikan semuanya siap. Aditya menutup korannya mengamati meja makan yang sudah penuh dengan hidangan. Sebelum mulai makan, dia memberikan instruksi. Bi, tolong tutup pintu utama. Pelayan yang mendengarnya segera bergerak cepat, menutup pintu utama rumah mereka sesuai kebiasaan. Begitu pintu tertutup, hanya pelayan perempuan yang diperbolehkan masuk untuk memastikan privasi. Aul membuka cadarnya. Aditya mencicipi omelet buatan istrinya terlebih dahulu. Enak banget sayang, puji Aditya tulus, membuat Aul tersenyum di balik cadarnya. Bener mas? Tanyanya malu-malu, menunduk sambil merapikan meja yang sebenarnya sudah rapi. Aditya menatap Aul dengan hangat. Kamu selalu berhasil bikin masakan enak ya. Gak cuma itu, ada rasa kasih sayang yang selalu aku rasain di setiap gigitan. Ucapan itu membuat jantung Aul berdebar kencang. Akhir-akhir ini panggilan sayang dari Aditya seringkali membuatnya salah tingkah. Perubahan sikap suaminya yang semakin hangat membuat Aul merasa lebih dihargai dan dicintai. Alhamdulillah, gumamnya pelan sambil berucap syukur dalam hati. Kenapa? Tanya Aditya menangkap gerakan bibir Aul meski samar di balik cadarnya. Enggak mas, elaknya sambil tertawa kecil. Aul cuma bersyukur Mas Adit suka. Aditya tersenyum lebar. Bukan cuma suka, aku bangga punya istri seperti kamu. Kamu gak cuma cantik, tapi juga perhatian. Aku bersyukur setiap hari menikah sama kamu. Aul menunduk, wajahnya memerah. Namun dia tetap diam, hanya melanjutkan menyendok makanan untuk dirinya sendiri. Suasana pagi itu terasa hangat meski hanya mereka berdua yang duduk di meja makan. Mas, panggil Aul pelan. Aditya menoleh, meletakkan cangkir kopi yang baru saja diteguknya. Kalau Mas Adit capek, jangan terlalu banyak kerja ya. Aul juga gak mau Mas sakit. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi Aditya perhatian Aul adalah segalanya. Aditya tersenyum lagi. Aku gak akan sakit kalau setiap hari ada kamu yang rawat aku. Kamu itu obat paling mujarab, Aul. Aul tertawa kecil mencoba menutupi rasa malunya. Mas Adit itu ya, pintar banget bikin Aul malu. Dalam diam Aul kembali berdoa di hati. Ya Allah, terima kasih telah melembutkan hati Mas Aditya dan menerima hamba apa adanya sebagai istri satu-satunya. Aul sangat bersyukur atas perubahan sikap Aditya beberapa minggu belakangan ini. Lebih tepatnya setelah bapaknya Aul meninggal. Pria itu seakan menjadi sosok pengganti bapaknya Aul. Wanita bercadar itu pun sudah memaafkan dengan ikhlas segala perbuatan zalim Aditya terdahulu. Dia juga tidak bisa menyalahkan Aditya. Ya, tidak bisa menyalahkan sepenuhnya karena pertukaran pasangan yang dilakukan oleh Caca. Pulang hari pernikahan itu mereka benar-benar sangat menyakitkan. Namun akhir-akhir ini baik Aditya maupun sang istri seakan sangat bersyukur atas pernikahan yang mereka jalani. Allah benar-benar maha baik. Allah tidak pernah salah memberikan cobaan di awal dan kebahagiaan bertubi-tubi setelahnya. Sekarang terbukti karma atas perbuatan zalimnya terhadap Aul sudah diterima oleh Caca dan keluarganya. Mas, panggil Aul. Ya sayang, jawab Aditya. Kira-kira Kak Caca kemana ya mas? Dia sampai berani resign dari kantor? Tanya Aul dengan nada pelan. Sudahlah sayang, jangan mikirin dia lagi. Anggap kamu gak ada hubungan apa-apa dengan dia. Toh kalian bukan saudara kandung, kalian hanya saudara tiri. Jadi tidak ada kewajiban kamu mengingatnya. Apalagi perbuatannya selama ini terhadapmu dan juga bapak
itu tak bisa dimaafkan begitu saja. Tutur Aditya dengan tegas membuat Aul mengangguk, tidak berani membantah. Insya Allah mas, tapi Aul sudah memaafkan mereka. Jawabnya lembut membuatnya Aditya tersenyum. Adit pun tersenyum. Ya udahlah sayang, aku mau berangkat kerja dulu ya, ucap Aditya setelah menyelesaikan sarapan mereka berdua. Aul memakai cadarnya kembali lalu ikut bangkit bersama sang suami dari tempat duduk, membiarkan para pelayan merapikan meja makan. Dia mengantarkan Aditya sampai ke halaman depan rumah mewah mereka. Selamat bekerja ya mas, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan hari ini. Jangan telat makan siang, ucapnya lembut sambil menatap wajah suaminya. Kemudian mencium punggung tangan Aditya yang terasa hangat. Amin sayang, terima kasih loh doanya, jawab Aditya lalu mengecup kening sang istri sebelum masuk ke dalam mobil. Aul melambaikan tangan saat Aditya membalas lambaian dari dalam mobil yang kacanya sempat dibuka. Pria itu tersenyum sekali lagi sebelum mobil yang dikendarai sopirnya mulai bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah mereka. Aul terus menatap mobil sang suami sampai menghilang dari pandangan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena telah membuat Mas Aditya mau menerima hamba sebagai istrinya. Sekali lagi terima kasih ya Allah, Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Lancarkanlah segala urusan Mas Aditya di kantor. Amin, gumamnya pelan sambil menatap langit. Dia pun berbalik berjalan masuk ke dalam rumah. Namun baru saja memasuki pintu utama, perut Aul tiba-tiba bergejolak. Wanita bercadar itu buru-buru menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur bersih, membuat semua pelayan yang melihatnya terkejut. Aditya tiba di gedung utama Wiratmaja Group pukul 8, mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi. Langkahnya tegas saat memasuki lobi yang penuh dengan karyawan yang menyapanya dengan penuh hormat. Ia membalas dengan anggukan singkat sambil terus melangkah menuju lift pribadi yang hanya digunakan oleh direksi. Sesampainya di lantai 25, ruangannya yang luas dan modern sudah menanti. Aditya langsung duduk di kursinya, menghidupkan laptop dan memeriksa agenda hari itu. Pukul 8.30 rapat pagi dengan seluruh kepala divisi dijadwalkan. Ia menghela nafas memastikan semua materi sudah siap sebelum berjalan menuju ruang rapat besar di sisi lain lantai itu. Saat Aditya memasuki ruang rapat, seluruh kepala divisi yang telah menunggu segera berdiri untuk menyambutnya. Ia mengangguk singkat mempersilahkan mereka duduk. Rapat pagi dimulai dengan laporan masing-masing kepala divisi tentang perkembangan proyek, target mingguan, dan kendala yang dihadapi. Aditya mendengarkan dengan serius sesekali mencatat poin penting di buku agendanya. Baik, semuanya. Saya ingin mengingatkan bahwa kita memasuki kuartal terakhir tahun ini. Saya ingin target yang sudah kita tetapkan tercapai tanpa ada alasan. Fokus, kerjasama, dan jangan sampai ada kelalaian. Kalau ada kendala, segera laporkan. Jangan tunggu sampai masalah membesar, ucap Aditya tegas menatap setiap orang di ruangan itu. Baik, Tuan Aditya, jawab mereka serempak. Aditya melanjutkan. Saya percaya pada kemampuan kalian. Jangan lupa untuk selalu memberi semangat kepada tim kalian masing-masing. Keberhasilan kita adalah hasil kerja keras bersama. Setelah rapat selesai pukul 9.30, Aditya kembali ke ruangannya. Doni, asistennya, sudah menunggu di luar dengan beberapa dokumen di tangan. Selamat pagi Tuan Aditya. Ini dokumen yang perlu tanda tangan Anda hari ini, kata Doni sambil menyerahkan map tebal berisi dokumen-dokumen penting. Aditya menerima dokumen itu dan membukanya satu persatu. Ia membaca dengan teliti setiap halaman sebelum membubuhkan tanda tangannya. Doni, pastikan dokumen ini segera dikirim ke pihak legal setelah selesai ya, ucapnya tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di tangannya. Siap Tuan, jawab Doni sambil mencatat instruksi Aditya. Tepat pukul 10, pintu ruangannya diketuk. Masuk, ujar Aditya sambil meletakkan pena di atas meja. Seorang pria berpakaian rapi dengan lencana IT di dadanya pun masuk. Selamat pagi Tuan Aditya, sapanya dengan sopan. Pagi, ada apa? Tanya Aditya mengisyaratkan pria itu untuk duduk. Begini Tuan, saya ingin melaporkan
bahwa dalam beberapa hari terakhir, sistem keamanan kami mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berusaha mengakses data perusahaan. Berdasarkan analisis kami, percobaan itu berasal dari seorang yang bernama Caca. Namun sejauh ini semua upaya gagal, karena sistem kami berhasil menolak akses tersebut. Jelasnya dengan nada serius. Aditya mendengarkan dengan wajah yang mulai mengeras. Caca ya, gumamnya lalu ia menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Betul tuan, kami juga mencatat bahwa metode yang digunakan cukup canggih, namun tidak cukup kuat untuk menembus lapisan keamanan kami. Data perusahaan tetap aman, tambah pria itu. Aditya bersandar di kursinya, kedua tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang tertahan. Bagus kalau begitu, tapi saya tidak mau ambil resiko. Perkuat lagi sistem keamanan kita. Pastikan tidak ada celah sedikit pun. Jangan sampai ada yang bisa mengakses data perusahaan, kecuali saya dan Kenan. Perintahnya dengan tegas. Siap tuan, kami akan segera melakukan pemboran sistem keamanan, jawab pria itu. Dan satu lagi, pantai terus aktivitas jaringan. Jika ada upaya serupa, segera laporkan kepada saya. Jangan biarkan ini terulang lagi. Baik tuan, akan kami tindak lanjuti, ucap pria itu sebelum pamit keluar dari ruangan. Aditya mengusap wajahnya, mencoba meredam rasa kesal yang mulai menguasai dirinya. Ia tahu betul apa tujuannya. Upaya wanita itu untuk mengganggu perusahaannya bukan hal baru, tapi kali ini dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Aditya bertekad untuk menjaga nama baik dan stabilitas perusahaan yang diwariskan kepadanya. Tak lama setelah itu Doni kembali masuk membawa secangkir kopi. Tuan, ini kopi untuk Anda. Saya juga sudah mengatur jadwal pertemuan Anda dengan klien di sore hari, ujarnya. Terima kasih Doni, jawab Aditya sambil mengambil cangkir kopi tersebut. Ia menyeruputnya perlahan, menikmati aroma dan rasa kopi yang sedikit mengurangi ketegangan dalam dirinya. Kalau tidak ada hal lain, saya keluar dulu tuan, ucap Doni sebelum meninggalkan ruangan. Aditya kembali fokus pada pekerjaannya, memeriksa laporan keuangan dan perkembangan proyek besar yang sedang berjalan. Pikirannya terus bekerja memikirkan cara terbaik untuk menangani ancaman dari Caca tanpa mengganggu jalannya perusahaan. Pukul 12, Aditya menyempatkan diri untuk makan siang di ruangannya. Ia memilih makan sendirian, ingin sedikit waktu untuk merenung dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Di sela-sela waktu makan, ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Aul. Mas, jangan lupa makan siang. Semangat ya hari ini, tulis Aul dalam pesannya. Aditya tersenyum kecil membaca pesan itu. Aul selalu tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik, bahkan di tengah tekanan pekerjaan. Ia pun membalas singkat. Terima kasih sayang, Mas sudah makan. Kamu juga jangan lupa makan ya. Setelah makan siang, Aditya melanjutkan pekerjaannya hingga sore hari. Pikirannya terus berputar, mencari cara untuk menghadapi situasi ini tanpa membiarkan peluang sedikit pun bagi Caca untuk kembali mencoba mengganggu. Di tengah kesibukannya, ia merasa yakin bahwa selama ia waspada dan mengambil langkah yang tepat, perusahaan ini akan tetap aman. Aditya melirik jam di pergelangan tangannya. Ternyata sudah jam 14. Dia mendapatkan pesan singkat dari Bisumiati yang menyampaikan kalau makan Aul yang ini tidak habis. Para pelayan di rumah itu tidak ingin disalahkan oleh Aditya, sebab jika tidak ada suaminya di rumah, Aul memang sulit sekali untuk menelan makanan. Gerakan tangannya sangat lincah saat menekan keyboard ponselnya untuk mengirim pesan pada sang istri. Saat ini Aditya sedang mengadakan pertemuan bersama klien barunya, ditemani Doni dan juga Kenan. Namun urusan Aul tetap menjadi yang utama untuk Adit. Terkadang dia sendiri pun bingung kenapa perhatiannya terhadap perempuan itu setiap hari semakin bertambah. Tring, satu pesan masuk ke ponsel Aul. Cepat habiskan makanan itu, atau aku akan pulang sekarang juga. Memaksamu menghabiskan 3 kali lipat dari porsi yang disajikan Bisumiati. Aul mengerucutkan bibirnya setelah menerima pesan dari suaminya. Dia yang tadinya hendak bersantai di atas ranjang pun terpaksa kembali turun dan duduk di sofa yang ada di dalam kamarnya. Banyak sekali, gumamnya. Aul menatap ke arah kiri yang masih penuh dengan makanan.
Kenapa hanya ditonton? Makan. Aul tercengang saat membaca pesan singkat darinya. Lalu dia berdecak kesal saat melihat dan mengingat bahwa di kamar mereka terpasang CCTV. Bisa-bisanya aku lupa di CCTV sih. Keluhnya seketika wajahnya memanas saat menyadari kelakuannya barusan. Berarti Mas Adi terlihat dong barusan aku nari. Gumamnya lagi. Pipinya bersemu merah saat menyadari kelakuannya tadi ketika menirukan tarian yang ada di televisi. Tak mau menunggu lama, Aul pun akhirnya menghabiskan makanan tersebut. Ia benar-benar membuat piring itu menjadi kosong, lalu mengambil beberapa kali foto untuk dikirim kepada suaminya. Mas, udah habis, jangan pulang. Pintar, puji Aditya. Bukannya senang mendapat pujian dari suaminya, wanita itu justru mengerucutkan bibirnya. Kedua orang tua Roni melangkah masuk ke dalam ruang kunjungan tahanan dengan wajah penuh amarah dengan kekecewaan. Mamanya Roni seorang wanita dengan penampilan anggun, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Tampak menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Sementara itu, papanya Roni, pria berwibawa yang selalu menjunjung tinggi kehormatan keluarga, menatap putranya dengan tatapan dingin yang penuh penyesalan. Roni duduk di seberang meja dengan wajah lesu. Penyesalan mungkin ada di dalam dirinya, tetapi egonya yang tinggi membuatnya sulit mengakui kesalahan. Mamanya membuka percakapan dengan nada tajam. Kamu sadar gak, Roni? Apa yang sudah kamu lakukan? Nama baik keluarga kita tercabik-cabik karena ulahmu. Seru mamanya dengan nada tinggi. Mama, ini bukan sepenuhnya salahku, jawab Roni mencoba membela diri. Caca juga terlibat dalam semua ini. Jangan bawa-bawa nama Caca, potong papanya dengan suara tegas. Kamu itu laki-laki, kepala rumah tangga. Seharusnya kamu tahu mana yang benar dan salah, bukan malah ikut-ikutan melakukan hal yang memalukan seperti ini. Roni terdiam, tidak berani menatap langsung ke mata kedua orang tuanya. Mamanya melanjutkan, kali ini suaranya sedikit lebih tenang tetapi penuh kekecewaan. Kami menyesal, Roni. Kami menyesal telah menyetujui pernikahanmu dengan Caca. Sejak awal kami sudah merasa ada yang tidak beres dengan perempuan itu. Tetapi kami memilih diam karena ingin menghormati keputusanmu. Dan lihat sekarang, apa yang dia bawa ke dalam hidupmu? Kehancuran. Papanya menambahkan, Aul jauh lebih baik dari Caca. Dia perempuan yang sabar, lembut, dan tahu bagaimana menjaga harga diri keluarga. Tapi demi Caca, kamu malah meninggalkan Aul, perempuan yang jelas-jelas pantas untukmu. Roni menggeleng, berusaha menahan perasaan campur aduk di dalam dirinya. Papa, Mama, ini semua sudah terjadi. Aku gak bisa mengubah masa lalu, ujarnya dengan nada pelan. Tapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu. Dengar, Roni, kami masih memberimu kesempatan untuk bertaubat. Kamu bisa kembali ke pelukan keluarga ini, tapi ada syaratnya. Roni mengangkat wajahnya menatap kedua orang tuanya dengan penuh tanda tanya. Syarat apa, Pak? Tanyanya. Kamu harus menceraikan Caca, jawab mamanya tanpa ragu. Perempuan itu sudah membawa terlalu banyak masalah ke dalam hidupmu dan keluarga kita. Jika kamu mau meninggalkannya, kami akan membantu memulai hidup baru setelah kamu keluar dari penjara. Roni mengerutkan kening. Menceraikan Caca? Mama, Papa, aku gak bisa melakukan itu. Aku mencintai dia. Ini bukan soal cinta, Roni. Ini soal harga diri dan masa depanmu. Kamu gak sadar apa? Caca itu hanya memanfaatkanmu. Dia bukan perempuan yang baik untukmu. Kamu harus melepaskan dia sebelum semuanya semakin hancur. Roni menggigit bibirnya, tidak tahu harus menjawab apa. Mamanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Roni, dengar Mama baik-baik, ujarnya dengan suara bergetar. Kamu adalah anak semata wayang kami. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Tapi kali ini kami harus tegas. Jika kamu tidak menceraikan Caca dalam waktu 7 hari, kami tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Kamu akan dicoret dalam kartu keluarga. Kata-kata itu menghantam Roni seperti pukulan keras. Dia tidak menyangka orang tuanya akan mengambil langkah sejauh itu. Mama, Papa, kalian serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Serius.
Kami tidak main-main, Roni. Kami memberi waktu 7 hari. Jika kamu tetap bersikeras mempertahankan perempuan itu, maka hubungan kita selesai. Jangan pernah kembali lagi ke rumah. Jangan pernah menghubungi kami lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.